Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bab as-sidqu ma'allah, yaitu bab tentang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, mengawali kitab ini dalam bab tersebut dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kamu bersama, ma'a shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga memulai setelah ayat di atas dengan wasadiqina wasadiqat, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki maupun mereka orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan. Surat Al-Ahzab ayat 35. Jujur merupakan sifat terpuji yang seharusnya dituntut keberadaannya dari orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kama qala Allah Ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Seandainya mereka selalu jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat ke-21. Wa minal ahadis, dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal awal wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan yang pertama an ibni Mas'udin, datang dari ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu dapat membawa pelakunya kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang lelaki, la yasduku, dia terus menerus, barakallahu fikum, dalam kebaikan itu, dan sesungguhnya seorang selalu berbuat jujur, hatta yuktaba, sehingga ditulis baginya, indallahi, di sisi Allah, sebagai orang yang jujur, siddiqa. Barakallahu fikum,
Sesungguhnya orang yang jujur itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak sebagai orang yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya perbuatan dusta itu yahdi ilal fujur, membawa manusia kepada dosa. Naam, kepada kejahatan, kepada keburukan. Naam, barakallahu fikum, sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Orang-orang yang fujur itu maksudnya orang-orang yang jahat. Orang-orang yang fujur itu orang-orang yang meninggalkan solat, orang-orang yang mengabaikan dan lalai dari perintah-perintah Allah. Cenderung mereka membuang-buang usia mereka dalam kerusakan. Itu orang-orang yang fujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan kerusakan itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka, yaitu api neraka yang bergejolak. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang lelaki la yakzibu, terus menerus dia di dalam perbuatan kedustaan itu, kebohongan itu, naam, kesia-siaan itu, kejahatan itu. Naam, barakallahu fikum, hatta yuktaba, sehingga Allah menulis baginya indallahi, di sisi Allah, sebagai orang-orang yang dusta, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan dan dusta. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh Imam Bukhari hadis ini dalam kitab beliau Al-Fath, dan Imam Muslim nomor 2606. Kosakata yang asing, albiru, maksudnya albiru itu sebutan bagi segala bentuk kebaikan. Albir. Barakallahu fikum. Yahdi itu bermaksud membimbing atau mengantarkan atau membawa. Al-fujur, perbuatan buruk. Barakallahu fikum. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran untuk berbuat jujur, sebab ia menjadi sarana menuju segala kebaikan. Ya, jadi di sini anjuran berbuat jujur. Anak-anak seluruhnya berlaku jujur. Hadis ini dihafal. Yang kedua, larangan berbuat dusta dan anjuran agar tidak menganggap enteng terhadapnya, sebab ia menjadi sarana menuju segala kejahatan. Ya, jauhi berbuat dusta, karena dusta itu pasti membawa dusta-dusta yang lain. Apalagi kalau seorang yang berdusta untuk dirinya dan keluarganya memperkaya diri, dia akan banyak berdusta-dusta pada dusta yang lain. Begitu juga orang yang bersembunyi dari istrinya, menyimpan sesuatu dari istrinya di luar rumahnya, dia akan berdusta, sehingga dusta-dusta tersebut membawa dusta-dusta yang lain. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang membiasakan diri dalam kejujuran, maka ia akan menjadi perangai baginya, sifatnya. Barang siapa yang membiasakan diri dalam dusta, maka itu juga akan menjadi karakter dusta baginya. Barang siapa yang terkenal dengan sesuatu, yang keempat, maka tepat baginya untuk dijuluki dengan julukan tersebut. Tadi malam para asatidzah di sebuah grup dai Ahlus Sunnati wal Jamaah mentahdir seorang ustadz yang kerjanya hanya mencari uang, berdusta, berbohong, mengaku anaknya sakit, kecelakaan, cacat, atau semisal dengannya. Sehingga dia pun ditahdir dalam grup tersebut berikut wajahnya. Ini bahayanya orang dusta. Ya,
Barang siapa yang terkenal dengan perbuatan jahatnya itu, maka ia akan dijuluki dengan julukan tersebut. Bayangkan, namanya disebut Fulan bin Fulan, perbuatannya ditahdir, diucapkan, disebutkan rentetan orang yang ditipu dan semua kasusnya diangkat. Berikut dia pernah live di YouTube itu orangnya, dan diangkat juga wajahnya di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya yang Rasulullah takutkan sepeninggalnya bukan kefakiran, ya, tetapi yang Rasulullah takutkan sepeninggalnya adalah butunukum wa furujukum wa mudillatul ahwa, yaitu perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian dan mengikuti hawa nafsu kalian. Yang selanjutnya, akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya, sebab jiwa itu sangat terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan akan merubah tabiatnya. Demikian juga sebaliknya. Kita jahat, kita perangainya buruk di masa dulu, minum khamr, berjudi, mencuri, tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia, berteman dengan orang-orang yang jujur, akan terbawa jujur. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana hadis yang ma'ruf. Nah, kemudian kalau kita berteman dengan orang yang jahat juga akan terbawa jahat. Betapa banyak anak-anak yang baik, bahkan anak-anak yatim dipelihara dari kecil oleh ibunya dengan sabar. Ketika memasuki usia remaja, bergaul dengan teman sekolah, mulai naik motor jumpalitan, besoknya tertangkap polisi karena menjadi agen narkoba. Kemarin salah seorang anak dari sahabat kita di Duta Mas dari penjara minta bantuan untuk diberi semacam obat-obatan. Nilainya sekian karena dia sakit. Kita kaget, kenapa? Ayah bundanya kaya raya, kok kamu bisa dipenjara? Di penjaranya bukan di sini lagi, di penjaranya di Bali. Kenapa kamu sampai di penjara? Ya Ustadz, saya dijebak. Saya disuruh berangkat ke Bali mengambil sebuah tas di bandara Ngurah Rai. Ternyata tas itu adalah narkoba. Permasalahannya bukan itu. Sampai kita bisa terjerembab masuk dalam lingkaran itu, sebab apa? Sebab kita berteman dengan orang-orang yang jahat. Kita nggak sadar, beranggapan teman kita itu baik, padahal teman itu mempunyai segudang cerita hidup masa lalu. Terakhir, amal soleh tempat kembalinya adalah surga, sedangkan perbuatan buruk tempat kembalinya adalah neraka. Hadis ke-55. As-sani, yang kedua. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan dari bapaknya Muhammad, dia bernama Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Talib, anaknya Abu Talib radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum, radhiyallahu anhuma ini kembali kepada Al-Hasan dan Ali, bukan Abu Talib, ya. Sebab Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Qala, berkata Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar min dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'minatun, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kehusyuan. Wal kadhiba ribatun, dan sesungguhnya
Dusta itu adalah membawa manusia kepada keguncangan. Barakallahu fikum. Kayaknya ini sudah pernah Ustadz ajarkan ini. Abdurrahman salah memberi nomor ini. Saya sudah pernah mengajarkan hadis ini. Nah, barakallah, sudah. Hadis ini, nah, barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun sahih. Rawahu Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun sahih. Baik, barakallahu fikum. Kalau tadi muttafaqun alaih, kalau ini Imam At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam 2518, An-Nasa'i, kemudian Imam Ahmad melalui jalur dari Syu'bah, dari Yazid bin Abi Maryam, dari Abu Hawra dan As-Sa'di. Dia berkata, aku katakan kepada Hasan bin Ali, apa yang engkau hafal dari Rasulullah? Dia menjawab hadis tersebut di atas, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, saya katakan sanad hadis ini sahih, rijalnya thiqah. Hadis ini mempunyai beberapa syahid dari Anas bin Malik dan dari Abdullah bin Umar. Kosa kata yang asing. Yaribuk. Yaribuk bermakna yang membuatmu ragu dan tidak yakin dengan kehendaknya. Tuma'minatun, keteguhan hati, tidak guncang, diiringi dengan ketenangan jiwa. Kandungan hadis ini yang pertama, menanamkan diri dari hal-hal yang bersifat syubhat dan mutasyabihat. Syubhat itu bermakna dari perbuatan dan dari sisi makanan. Baik perbuatan syubhat itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada di antara keduanya, hitam maupun putih. Adapun mutasyabihat ini adalah perbuatan-perbuatan yang membawa pemikiran, penggambaran, mentakwil atau memberikan tasawur, suatu perandaian terhadap Allah. Seraya menjauhinya kedua perkara tadi, syubhat dan mutasyabihat, merupakan salah satu bentuk wara', yaitu menjaga diri. Sesungguhnya sesuatu yang halal lagi murni tidak akan tercampuri dengan keraguan di dalam hati seorang mukmin. Barang siapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, sesuai dengan hadis yang telah kita lewati dulu. Aman waqa'a fi subhati waqa'a fi dinihi wa irdihi. Yang kedua, menahan diri dari subhat hanya dapat dilakukan oleh orang yang keadaannya benar, tegak lurus, istiqomah, serta amalnya selalu sama dan serupa dalam takwa dan waraknya. Adapun orang yang melanggar hal-hal yang diharamkan secara jelas, sementara dia bersikap hati-hati terhadap subhat-subhat yang kecil, ini adalah sikap wara' yang diinginkan dan kebodohan yang berlebihan. Yang ketiga, kembali ke hati ketika ditimpa keraguan. Dalam hadis terdahulu disebutkan istahtif qalbaka. Nanti ada hadisnya. Apa yang menjadikan hati merasa tenang dan hati merasa lapang, ya Mas Kiri, hatimu tenang dan hatimu lapang, apa yang menyebabkannya itu? Maka hal itu yang disebut dengan kebaikan dan sesuatu hal yang halal. Jadi kalau kita dari awalnya makanan halal, minuman halal, pekerjaan halal, hati kita tenang, tidur kita tentram, menunggu sholat itu dianggap ibadah. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah tadi malam kita mendapatkan undangan, nah barakallahu fikum, dan kita berniat menghadiri undangan itu. Kita mau berangkat menghadiri undangan, ada satu mobil yang datang juga menjemput undangan. Kita disuruh menghadiri 2 waktu
dua undangan yang sama dalam satu waktu. Kemudian diaturlah sehingga semua undangan ini dapat dipenuhi. Alhamdulillah mereka pada pulang dalam keadaan perut penuh berisi, seperti hadis seekor burung yang tidak pernah diduga. Nah, barakallahu fikum, Faisal takdu khimaso wa taruhu bitonan. Itu adalah bagian dari tanda-tanda hati yang lapang. Iya. Kebaikan akan menjadikan hati merasa tenang, sedangkan kebalikan dari itu semua adalah dosa, haram dan keburukan. Yang menjadikan hati merasa gundah dan tidak tenang, dianjurkan agar di dalam hati tidak terdapat kecenderungan yang telah mendahului atau hawa nafsu yang telah menguasai. Coba perhatikan. Karena kesimpulan-kesimpulan terakhir nilai merupakan bayangan dari permulaan yang telah ada sebelumnya. Maksudnya kita enggak boleh berpikiran buruk sebelumnya, kemudian bersuudzon kepada perbuatan itu sebelumnya, atau sebetulnya kita mengumpulkan uang atau keluar malam atau pergi itu niatnya hanya untuk mengisi perut, hawa nafsu, itu enggak boleh. Tapi keluarlah dari rumahmu dengan niat fisabilillah karena Allah, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Allah cukupi semuanya. Tapi kalau niat kita untuk selain Allah, Allah akan hancur leburkan segala cita-cita kita. Sebagaimana hadis yang telah lalu, man kanatid dunya man kanatil akhirah niyatahu jam'allahu lahu amrahu wa ja'alal ghina fi qalbihi. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah kumpulkan urusannya, Allah lemparkan rasa kaya dalam hatinya, Allah berikan kecukupan kepadanya, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Hadis ke-56. As-salis, dan yang ketiga, wa an Abi Sufyan, dan dari Abu Sufyan As-Sakhr bin Harb. Abu Sufyan ini dari silsilahnya ketemu kepada Nabi SAW nanti di atas. Abu Sufyan ini adalah pemuka Quraisy. Sebelum masuk Islam adalah musuh yang nyata dan pernah memporak-porandakan barisan kaum muslimin pada perang Hunain. Abu Sufyan memimpin pasukan dan menempatkan Khalid bin Walid di sayap kiri dan kanan, dan Ikrimah bin Abu Jahal pada sayap yang sebelah kiri atau kanannya. Jadi Abu Sufyan di tengah, Ikrimah dan Khalid pada sayap berkuda. Khalid bin Walid pada perang itulah yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin karena pasukan panah meninggalkan tempatnya. Ini Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan ini mempunyai anak bernama Ummu Habibah, wanita. Dan Ummu Habibah inilah dinikahi oleh Nabi SAW atas perintah Allah. Sehingga Abu Sufyan ini adalah juga mertua Nabi SAW meskipun belum masuk Islam ketika itu. Lalu bagaimana nikahnya Nabi SAW dengan Ummu Habibah? Allah yang menikahkan nabinya. Jadi kalau Nabi telah dinikahkan oleh Allah, maka Allah yang menikahkannya. Sebagaimana Zainab sepupu Nabi dinikahkan kepada Nabi oleh Allah langsung. Ikhwani fiddin, azani Allahu jami'an. Abu Sufyan inilah nanti yang akan berangkat ke Syria sebelum Islam. Dan dia sedang berdagang, tiba-tiba datang pasukan Romawi bertanya, adakah di antara kalian ini orang yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad? Saya. Kemudian Abu Sufyan pun dikeret tangannya, ditarik ke istana Herakleus. Kemudian dia mulai berbincang dengan Heraklius. Heraklius ini menguasai Syria, disebut juga dengan Romawi Timur.
Heraklius ini dalam bahasa Arab disebut Herakl. Hadis ini panjang. Pada kesimpulannya nanti seperti ini pembahasannya. Wahai Abu Sufyan, siapakah pengikut Muhammad itu? Dari orang kaya mereka kah atau miskin mereka? Bahkan pengikutnya adalah dari orang miskin kami. Apakah orang yang mengikuti Muhammad kembali murtad ke agama terdahulu atau terus mengikuti Muhammad? Bahkan pengikutnya terus mengikuti Muhammad dan tidak murtad. Apakah bertambah jumlahnya? Apakah berkurang jumlahnya? Bahkan pengikutnya bertambah. Apa kata Heraklius setelah dialog yang panjang itu? Dan ini termasuk dialognya. Jika memang dia seperti yang engkau katakan, aku akan mendudukkan dia di tempat dudukku dan aku akan membasuh kakinya, ya, dan akan membasuh kakinya. Sampai seperti itulah. Cuman qadarullah, Heraklius ini mati dalam keadaan kafir karena takut kehilangan kekuasaannya. Dan Heraklius tidak hanya cukup di sini, dia mengumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya dan mengatakan kenabian Muhammad, tetapi pembesarnya semua enggak mau beriman, padahal dia raja, sehingga dia pun akhirnya tidak beriman dikarenakan dia takut kehilangan kerajaannya. Berbeda dengan Raja Najas, dia beriman kepada Allah dan dia sembunyikan, dia sholat, dia belum sampai menyampaikan kepada umatnya, dia pun telah meninggal, sehingga Rasulullah mensalat gaibkan Raja Najasi. Ini menjadi syarat bolehnya salat gaib kepada orang yang meninggal, tidak disalatkan sebagaimana keumuman kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggal disalatkan kaum muslimin, dikuburkan, dikafani, diantarkan ke kuburnya? Apakah perlu disalat gaibkan? Fihi tafsil, ada rinciannya. Yang pertama, ada ulama yang membolehkan, tetapi yang kedua ada ulama yang tidak membolehkan. Kalau melihat dari kisah Najasi, kita memegang tidak perlu disalat gaibkan, dikarenakan Raja Najasi kita salat gaibkan oleh Nabi dan sahabatnya karena enggak dikubur dan tidak dimandikan secara Islam. kecuali ketika bencana-bencana besar seperti tsunami Aceh. Waktu itu kita meminta fatwa sampai kepada mufti kerajaan Saudi, kalau enggak salah itu namanya Syekh Ahmad. Nah, barakallahu fikum, kita lupa, beliau mufti Saudi negeri Jizan. Beliau membolehkan salat gaib dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang meninggal dan mayoritas tidak disalatkan. Antum tahu gerobak mobil-mobil besar itu seperti dump truck itu dipegang kakinya sama kepalanya dilemparkan, prek prek, ada yang ngumpulin dari sana ke sini, estafet ada yang ngumpulkan dari sana ke sini, ada yang ngumpulkan dari sana ke sini. Nah, kita yang naikkan ke dump truck, prek prek, satu mobilnya 250 orang ditumpuk. Nanti nurunkannya beko yang ngambil, membuat lubang, ya. Kemudian diturunkannya pakai dam yang kuk tik 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 tik, amruk prek, begitu. Satu lubang itu 12 dam truk. Hitung sendiri, 250 orang kali 12 dam truk. Baru ditutup lagi. Masih ada itu di Aceh Besar, di sekitar berapa kilometer dari Masjid Baitur Rahman. Seperti itu. Lain lagi dengan di Melabuh. Kalau di Melabuh, pantainya, kulit gunungnya itu dikelupas sama tsunami seperti ini. Jadi gunung ini batu nih,
Jadi lapisan batu, di atas batu itu ada sekitar 10 sampai 12 meter tanah subur. Ini tanah subur diangkat begini, rap. Jadi gunungnya ini tinggal batu. Tidak ada kehidupan. Semua gunung dikoncein tinggal batu. Nah, barakallahu fik, pohon-pohon kelapa itu pada sempal, pada mati. Menjadi bukti bahwa tsunami setinggi pohon kelapa. Di Melabuh kita banyak menemui yang namanya sertifikat tanah berserak di jalan-jalan, mesin ATM berserak-serak, dan nggak punya kemampuan kita untuk membukanya. Dan di sebelah kanan kiri kita mayat semua. Ya. Jadi Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb ini adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hadis ini dibaca. Nanti dia menjadi sahabat Nabi, ya, dan mertua Nabi. Tetapi dia tidak masyhur karena dia dari awal memang musuh. Tapi Allah berkehendak. Maksudnya tidak masyhur gimana? Masyhur namanya Abu Sufyan, pembesar Quraisy, tetapi jarang disebut sebagai mertua Nabi kan? Yang sering disebut mertua Nabi kan Abu Bakar dan Umar. Dikarenakan dia ini anaknya dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih menjadi musuh Allah. Jahatnya ini orang, ini luar biasa. Ini istrinya namanya Hindun. Istrinya itulah yang mengunyah-ngunyah dan membelah dadanya Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika hidayah sampai kepadanya, dia pun menjadi Islam yang baik sampai matinya. Na'am barakallahu fikum. Dan dia berbicara dalam hadis ini dalam posisi sedang kafir. Wa an Abi Sufyan as-Sakhrin bin Harb, datang dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, bapaknya bernama Harb, radhiyallahu anhu. Di sini kan disebut radhiyallahu anhu sebab dia sudah menceritakan ini sudah masuk Islam. Fi hadis tawil, dalam sebuah hadis yang amat panjang. Fi kisasi Hiraqal, dalam sebuah kisah Heraklius, yaitu Hiraqal dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Artinya waktu itu Abu Sufyan bertemu langsung dengan Heraklius, Kaisar, pemimpin besar orang Nasrani. Dia diambil dari pasar, dibawa ke sana. Itu kalau bukan karena pentingnya urusan itu nggak mungkin terjadi. Qala Hiraqal, berkata Hiraqal, famada ya'murukum, apa yang diperintahkan nabimu atas kalian. Ini potongan hadis ya, dari hadis yang panjang itu, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famada ya'murukum, apa yang diperintahkan dia, maknanya Muhammad, kepada kalian sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, qultu, aku mengatakan, yaqul, na'am, i'budullah au a'budullaha wahdah, sembahlah Allah saja. Wala, dan jangan tusriku, engkau menyekutukan Allah, bihi syai'a, dengan sesuatu apapun juga. Jadi itu yang disuruh oleh Rasulullah. Aneh. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu ajib. Aneh ini. Kok dia menyuruh kita menyembah Allah saja, tidak bersama yang lain? Aneh. Padahal kita punya Tuhan-Tuhan yang lain yang akan menjadi pembawa berita kepada Tuhan, yang membawa hati-hati kita sampai kepada Tuhan. Bahasa Hiraqal seperti itulah. Wa'budullaha wahdah, sembahlah Allah saja. Wala tusriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu pun juga. Ini Hiraqal yang menyampaikan kepada Abu Sufyan menyampaikan kepada Hiraqal, dan ada penerjemahnya. Artinya penerjemahnya itu menyampaikan seperti itu pada Hiraqal.
Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah, watruku, tinggalkanlah, ma apa-apa yaqulu yang diucapkan abaukum, bapak-bapak kalian. Ya, tinggalkan kepercayaan mereka, tinggalkan ucapan-ucapan mereka yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dulu saya juga pernah mengerti dan melihat orang-orang tua kita zaman dulu kalau mau panen padi, mereka membaca beberapa ucapan, menyedekahkan 1 buah telur dan 1 koin di tengah-tengah padi itu dengan mengatakan persembahan untuk Dewi Sri. Itu syirik kepada Allah, haram, tidak boleh. Watruku, dan tinggalkanlah, ma yaqulu abaukum, apa-apa yang diucapkan yang menjadi kebiasaan bapak-bapak moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati, dan dia Muhammad memerintahkan kami untuk salat. Wasidqi, dan berbuat jujur. Ini syawahid hadis ini. Wal afaf, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Wassilah, dan menyambungkan silaturahmi. Ini perintah nabiku kepada kami. Waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan masih kafir. Pengesahan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam Sahih Imam Muslim. Kemudian kosa kata yang asing Hirakal bermakna Heraklius dalam bahasa Indonesia, seorang raja Romawi yang memiliki gelar kaisar. Wal afaf bermakna menahan diri dari yang haram dan perusak muruah atau perangai. As-silah menyambung hubungan kekerabatan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian ma yaqulu abaukum, apa-apa yang dahulu pernah menjadi tradisi mereka berkenaan dengan hal-hal jahiliyah. Adapun akhlak yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakannya. Kemudian kissatul Hirakal, maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius, beliau ajarkan untuk masuk Islam. Hal ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Baik. Jadi setelah Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih kafir, Heraklius juga menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi mengatakan, jika engkau beriman, bagimu kebaikan dan pahala orang-orang yang bersamamu. Jika engkau tidak beriman, maka bagimu dosamu dan dosa seluruh orang-orang yang bersamamu. Makanya Hirakal itu termasuk orang yang nanti nerakanya bersama orang-orang seperti Fir'aun, Qarun, Haman. Nah, karena dia mendapat surat langsung dari Rasulullah. Dan surat Hirakal ini distempel dengan cincin Rasulullah. Ini merupakan cincin atau stempel pertama dalam Islam. Kandungan hadis ini: 1. Keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperang, teguh dalam kejujuran, dan kemasyhuran beliau dalam masalah kejujuran. Beliau juga memerintahkan umatnya untuk mengajarkan kejujuran itu, sehingga musuh-musuhnya pun mengakui bahwa beliau adalah seorang yang jujur. Jadi yang mengatakan tadi dia itu membawa kita, mengajarkan kita pada kejujuran adalah musuhnya, yaitu Abu Sufyan. Musuhnya menyampaikan kepada Hirakal, juga musuhnya kaum muslimin. Musuhnya dengan musuhnya membicarakan kejujuran Rasulullah. Kedua, puncak agama Islam adalah tauhid, sebab tauhid merupakan sumber segala keutamaan. Jika datang beberapa orang ke sini
Nah, barakallahu fiik. Mau bertanya tentang agama, mau konsultasi agama, perwarisan atau perceraian atau rujuk, hendaklah yang pertama kita sampaikan adalah wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Jangan langsung kita menyampaikan tentang kamu harus begini, kamu harus begini. Sampaikan tauhid dulu. Ya. Kalau kalian beragama, berdakwah kepada manusia, sampaikan tauhid dulu. Meskipun pengikutmu hanya 1-2 orang, meskipun yang mendengar hanya 1-2 orang, ya, sampaikan tauhid dulu. Itu akan menyelamatkanmu. Allah akan perbaiki orang itu, bukan kita yang memperbaikinya. Nah, jadi puncak agama itu adalah tauhid, dan jangan menyampaikan lainnya selain tauhid. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan selain apapun. Yang ketiga, seluruh rasul-rasul Allah diutus untuk menjelaskan tauhid yang benar serta menyingkirkan sekaligus membumi hanguskan kesyirikan, kemusyrikan dan perbuatan yang seperti itu. Setelah Islam, seperti halnya Khalid pun diperintahkan untuk menebas atau menumbangkan patung-patung seperti Lata dan Uzza. Ini merupakan kemuliaan, kebaikan yang besar. Kalau kita melihat negeri Saudi yang dihina oleh orang-orang yang jahat, tidak ada satupun berhala disembah di sana. Apalagi berhala itu dibuat, diukir, ditinggikan setinggi 50-60 meter, ditempatkan di atas sebuah gunung dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu di Saudi tidak ada. Nah, bahkan apa-apa yang menjurus kepada mengkultuskan itu di bumi hanguskan. Meskipun itu rumah di mana Nabi SAW dilahirkan, itu rumahnya dipugar menjadi maktabah. Makanya Allah berkahi negeri Saudi, dikarenakan tidak ada tempat sedikit pun kecuali semua adalah tauhid. Kemudian yang keempat, Allah yang maha suci memerintahkan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan umat manusia serta memberikan kebaikan kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang keenam, menghindarkan diri dari taklid buta kepada nenek moyang, orang-orang terhormat dan para tokoh khususnya dalam bidang agama. Kita jangan taklid buta kepada orang-orang terdahulu kita, nenek moyang kita, maupun orang-orang terhormat kita, maupun tokoh-tokoh kita, terutama dalam urusan agama. Nah, barakallahu fikum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Au man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang terakhir, hadis di atas secara umum menunjukkan kandungan risalah Islam yang bersifat universal atau menyeluruh, menyebutkan tentang iman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a, hukum dan akhlak. Coba kembali kepada dalilnya, ya kan? Wa'murukum watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang tua kalian. Naam. Wa ya'muruna bis salati, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat. Wasidqi, berbuat jujur. Wal afaf, menjaga diri, menahan diri dari perbuatan dosa. Wassilah, dan menyambungkan silaturahmi.
Semua itu adalah Islam yang universal, yang menyebutkan tentang keimanan, hukum dan akhlak, yang semua itu merupakan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Barakallahu fikum. Ini adalah keutamaan bahwa semua itu menunjukkan Islam yang universal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita telah memasuki waktu suruk, dan semoga yang sedikit ini membawa kebaikan bagi kita, bahwa kita tidak menyampaikan apapun kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Alkitab dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpelan-pelan di dalam sunnah ini, sabar di dalam sunnah ini, membaca kitab dan hadisnya dengan sabar, meski satu dua hadis, satu dua ayat, niscaya Allah lemparkan pada mereka ketenangan, ketentraman, kekayaan, nikmat yang melimpah ruah, agama yang benar, surga yang mengalir air-air bening di bawahnya. Jangan menghendaki dari apa yang kita baca dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada manusia ini dunia. Yang pasti dunia itu melelahkan, menghinakan, dan penuh dengan intrik kehidupan yang saling bunuh dan tikam. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya dengan sabar dan salat. Kalau kita sedang lemah dalam ibadah, coba kita mencari inspirasi tentang amal orang-orang terdahulu. Hari ini, detik ini, sebelum Ramadan ini, banyak sekali pendeta-pendeta yang masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah nikmat terbesar. Mereka membaca ayat, dahulu mereka buang di tong sampah, tapi hari ini ayat-ayat tersebut mereka baca ulang-ulang sehingga mereka menangis dan mereka menyesali perbuatannya. Artinya, jangan lari dari Al-Quran dan Sunnah. Fa insyaallah antum akan selamat, antum akan beruntung, antum akan sampai ke tujuanmu jika kembalinya semua itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.